Yo, what's up Sobat UPJ, welcome back to POV, Podcast on Video, only on UPJ Bintaro. So, back again with me, it's your boy Muhammad Andika Fidensyah dari Ilkom 19 yang akan menjadi host pada episode kali ini. Jadi, di sebelum itu kita udah ngebahas tentang sesuatu yang UPJ banget nih, yaitu adalah JSDP. Nah, sekarang kita akan ngobrol bareng bersama mahasiswa kita juga nih, mahasiswa UPJ yang katanya sih jago banget berantem. Nah, kira-kira tuh kayaknya Jeffrey Nicole bakal kalah nih ya kan ngelawan mereka. Nah jadi aku nggak sendirian nih, boleh kenalin? Halo, aku Tiara Amanda dari Sistem Informasi Angkatan 2022. Halo, saya Ova dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Angkatan 2022. Wih, keren banget guys. Angkatan 2022 jago berantem. Awas, hati-hati cuy. Ya kan? Nah jadi aku mau nanya nih ke kalian. Udah berapa lama sih menggeluti dunia boxing ini? Siapa dulu nih? Sweet. Susan. Iya, cewek dulu cuy, iya kan? Kalau aku baru dari 2018. 18. Kalau aku sih dari 2019. 19. Itu kenapa tuh bisa interest? Apa mungkin dari film kah? Atau kan biasanya kan nonton film, sering lihat gitu kan? Gimana? Sebelum? Boleh. Sebenarnya aku basicnya tuh ikut Muay Thai. I see. Cuman waktu itu sempat ada cedera, terus pelatih juga pulang kampung ke Jawa Timur. Akhirnya aku direkomendasi buat ikut tinju. Lalu pas banget dapet lingkungannya itu tinju profesional. Oke. Dan di situ pas banget aku latihannya itu sama ada namanya Om Daud Yordan. Itu pada masanya dia juara dunia. Dan juga Om Niko Thomas, dia juara dunia di tahun 80. Wow. Di situ aku mulai kayak diajak buat ikut tinju terus. Oke. Dari situ ya. Kalau Wafa? Kalau aku sih dari waktu itu pas kecil kan kakek juga suka nonton tinju, terus dia juga kakek tuh tinju tapi nggak ikut tanding gitu. Terus dulu pas lagi zamannya TV One tuh sering nampilin acara tinju gitu kan. Terus sama kakek tuh diajak nonton tinju, akhirnya tadi sih belum suka. Terus pas udah masuk SMA, mulai nonton di YouTube kan, akhirnya ya nyoba ikut gitu. Oke. Jadi apa ya, dari kenalan ya ibaratnya ya kan, dari kenalan turun-temurun hereditary gitu dari kakek ya kan. Habis itu mereka interest nih untuk join yang namanya boxing gini. Tapi langsung ikut klub gitu atau gimana? Waktu itu sih di rumah latihan sama temen, jadi temen ada yang ikut di camp gitu, terus diajarin. Habis itu baru join klubnya. Joinnya sih baru-baru ini ya, Desember 2022. Oh, I see. Kalau Tiara gimana? Kalau aku pertama member aja ya di klub. Cuman habis itu ditawarin sama pertamanya Kabupaten Tangerang. Tapi nggak jadi, akhirnya di Kota Tangsel. Terus ikut dari program pemerintahnya, baru makin kesini makin lanjut. Oke. Tapi kalian ada ini nggak olahraga lain gitu selain boxing? Maksudnya kan selain apa ya, sebelum boxing ini kalian ada interest sebelumnya nggak? Misalkan kayak gym gitu. Kan banyak tuh orang-orang yang boxing tuh badannya pada jadi gitu kan. Ada nggak? Boleh dari ya Tiara dulu. Kalau aku dulu capoeira sama Muay Thai aja. Oke. Emang lebih ke martial art. Martial art sih. Oke. Kalau sih futsal, bola, gitu aja sih. Dulu juga sebelum boxing tuh lebih fokusnya ke futsal gitu kan. Tapi gara-gara sering blunder jadi kayak daripada ngebebanin tim, ya pindah ke boxing. Iya. Basic sih cowok ya kan, kayak futsal atau basket gitu kan. Tapi untuk Tiara emang ini ya, mendarah daging banget gak sih? Kayak dari Muay Thai terus capoeira gitu kan, habis itu baru boxing kayak gitu. Sebenarnya memang awalnya interestnya ke seni bela diri, cuman pas dikenalin boxing, oh ternyata ini olahraga full body contact yang benar-benar apa ya, lebih keras sih sebenarnya. Karena dia cuma punya 4 jenis pukulan, tapi ada jab, straight, hook, uppercut. Tapi dengan 4 itu kita di-challenge buat bisa duel sama orang dengan hanya 4 gitu. Kalau jab ini jab gini ya? Iya kan? Terus kalau apa? Kalau jab kayak gini. Iya, kalau jab gini. Jab gini. Gitu. Aduh, ngeri. Jadi kalau straight gimana straight? Straight kayak gini. Oh, muter gitu ya? Iya. Kalau hook, dari hook ya? Hook itu banyak variannya, ada yang nyamping kan? Hook, ada yang samping,
Ada yang hook bawah juga. Oh, uppercut kan? Asik. Uppercut lebih bagus ya, lebih. Bagus. Oke, tapi kalian udah tanding nggak so far? Aku sih baru 4 kali ya. 4 kali. Baru 4 kali baru. 4 kali. Oh, oke. Kayaknya banyak sih 4 kali ya. Apa 4 kali gimana? Gimana? Menurut lo lebih ini ya? Oh, Iya. banyak. Oke. Oke. Kalau emang kamu berapa? Berapa pertandingan so Aku far? nggak ngitung ya. Waduh. Nggak ngitung. Hati-hati guys. Nggak Oke, ngitung soalnya kan memang di awal kalau waktu junior itu di fokusinnya buat jam terbang, jadi banyak yang eksebisi, banyak jenis sih gitu, nggak bukan tanding aja. Oke, tapi so far di selama pertandingan itu ada menang atau kalah gitu? Gimana? Kira-kira berapa banyak kalau menang? Nggak ngitung juga. Nggak hitung juga? Aduh. Nggak ngitung menang berapa, kalah berapa. Oh, Ada di record iya. book sih. Oh, wow, oke. Kalau apa gimana? Aku 2 kalah, 2 menang. Oh, Yang balance pertama ya? soalnya Muay Thai kan. Oh, Aku Muay juga Thai, oke. basic Muay Thai cuma masih gimana ya, belum terlalu bisa. Terus itu tuh nekat aja ngikut, terus ya kalah. Oke, boleh dijelasin nggak itu pertandingannya yang apa ya? Yang paling terkesan di antara kamu tuh? Boleh Tiara dulu. Yang paling terkesan Iya, mungkin Porprov kemarin, soalnya itu benar-benar banyak banget. Jadi dari nggak langsung final gitu, dia ada 6 orang. 6 orang. Jadi tandingnya itu 1, 2, 3 kali. 3 kali. Oke. Dan pas di final aku dapat lawannya yang benar-benar Jago. karena dia dari Sulut. Sulut, dia Sulawesi namanya. Utara. Terkenal emang Boxing banget ya jago. orang-orangnya. Oke. Kalau Bapak? Kalau aku sendiri sih di JBO, Jakarta Boxing Open. Soalnya waktu oke. itu bisa menang lawan PT. PT. Iya kan, di situ kan tadi member, tapi nggak tahu ada calon gitu kayaknya. Pas nge-start IG-nya dia ngelatih gitu, terus jadi itu sih mungkin menurut aku yang paling berkesan, jadi kayak bisa menang lawan PT itu. Gokil juga. Menang lawan PT. PT gym gitu ya, bagaimana? Iya, PT Gym Muay Thai. Untungnya biasanya iya. Muay Thai sih. Iya. Keren. Tapi kalian pernah ini nggak kayak cedera gitu? kalau cedera pasti pernah. Pernah, banyak. Sering nggak? Kalau cedera tuh kan biasanya kamu-kamuhan ya. Kambuh? Bisa kamu-kamuhan. Gimana tuh maksudnya? Kayak kalau ACL gitu misalkan. ACL apa tuh? Ligamen misalkan, cedera ligamen. Kalau misalkan kita nggak latihan yang benar-benar fokus buat penguatan otot, itu dia kadang kalau lagi lemah, lemas itu bisa bisa tegang lagi, bisa lemas. Iya. Kalau Bapak gimana? Aku sendiri cedera gara-gara penyakit kambuh sih. Jadi waktu itu dari SMP ada penyakit, nggak tahu sih ini tangan jadi kayak nggak bisa nekuk sama lurus. Jadi waktu itu kadang kan udah sembuh, terus pas lagi latihan tiba-tiba kambuh lagi. Pas lagi sama-sama gitu-gitu doang sih, sama paling sariawan gara-gara pukul. Pukul ya, itu ngaruh juga ya. Makanya pakai gumshoe. Ini yang bawah kan enggak, gara-gara pakai bel juga. Kalau yang apa tuh pelindung giginya cuma atas doang ya? Atas bawah ada, atas aja ada. Oh gitu. Berarti emang mayoritas kambuh gitu ya? Tiba-tiba datang lagi gitu. Berarti cara ngeliatin penyakit-penyakit itu kalian gimana tuh? Ada latihannya. Ada latihannya juga? Oh gitu. Kayak misalkan kalau aku kemarin di bagian sini di ACL ligamen, jadi banyak squat. Squat? Squat. Ada pilot squat, ada variasi squat. Itu buat ngencengin. Jadi si ototnya ini disiapin buat lebih stabil Lebih lagi. stabil. Oke. Kalau Bapak gimana? Diurus sih paling. Diurus kan ya? didiemin aja. Menurut diemin aja loh. Iya, benar. Itu udah paling tradisional ya? Iya, sama kan ada pantangannya kayak nggak boleh minum dingin, paling ngikutin itu aja. Emang nggak boleh? Nggak boleh, aku soalnya kata tukang urutnya jangan minum dingin sama yang berlemak berlebih gitu. Sama kalau di tinju juga nggak boleh minum dingin, soalnya memicu cepat berdarah ya. Hidungnya ya bocor. Gitu. Jadi pembuluh darahnya cepat pecah. Iya. Berarti emang kurang sehat ya, air dingin deh. Kan biasanya kan gitu, kalau kata orang tua, bener nggak? Oke, nah kan kalian di PJ kan kuliah juga kan? Pasti dong, reguler. Nah itu kalian ngebagi waktu, manajemen waktunya gimana tuh?
antara kuliah kalian sama boxing? Apalagi kan kalian maba nih, gitu. Boleh dari Tiara dulu deh. Sebenarnya nggak ngeganggu banget karena kalau aku latihan banyaknya mandiri, kecuali lagi ada training camp. Kayak misalkan Okay. lagi mau ada kejuaraan nasional, bakal ada training camp kayak latihan 2 kali, sehari 2 kali atau minimal sekali. Itu biasanya aku ke BP minta dispen. Iya, dispen. Tapi untungnya kan BP juga ngebantu kan, karena tahu itu prestasi, jadi BP ngebantu buat pindah-pindahin jadwal aku. Oke. Kalau apa? Sama sih aku juga gitu, kalau nggak ada pertandingan ya latihan mandiri di rumah, tapi kalau ada pertandingan baru tiap hari ke camp. Kayak gitu, jadi diaturnya ya paling latihannya pulang kuliah. Pulang kuliah? Iya, pulang nongkrong juga. Wih, emang cowok tuh nggak lepas sih dari nongkrong. Bener nggak teman-teman? Bener nggak? Oh bener kan. Oke, terus kan di UPJ nih kalian udah jadi mahasiswa ya kan? Ada nggak sih dukungan dari UPJ ini untuk kalian nih? Kan atlet ya kan, atlet boxing. Ada nggak? Ya boleh deh, terserah. Mungkin karena maba ya, jadi Oke. paling di dispensasi aja sih. Sama kan setelah aku dapat poin JSDP. Oh iya. Terus juga kemarin Bu Sinta dapat apresiasi post di Instagram. Keren. Kalau lagi? aku juga sama sih kayak gitu. Kan masih maba juga kan, paling kayak dapat poin JSDP terus di repost sama BKL terus rektor gitu. Dapat exposure yang lumayan cuy ya kan. Tadi followers nambah nggak? Nggak. Gimana? Followers IG Instagram nambah? Enggak sih. Oh enggak, berarti kurang ya exposure ya. Mungkin emang ya harus dinaikin lagi. Tapi kan kalian udah berapa tahun ngelakuin boxing? Sorry tadi 2018 ya? Berarti 5 ya? Kalau Wafa 4. Nah dari selama kalian itu ngelakuin boxing, apa sih manfaat yang kalian rasain selama olahraga? Kan apa ya, banyak nih kalau kita ngeliat studi kasus gitu kan, banyak di luar sana tuh yang masih ragu tentang olahraga gitu kan. Nah kalau menurut kalian sendiri apa sebagai atlet gitu? Aku? Iya. Kalau aku sih ngerasa jadi nambah pengetahuan tentang kesehatan, tentang cedera-cedera gitu, karena aku kayak kepedalaman juga kan. Nah kalau untuk olahraganya jadi lebih sehat, badan bagus juga. Waktu itu sempat six pack juga. Abs. Iya, jadi kayak paling badan bagus tuh self esteem pasti kan. Self esteem ya, ada obviously man, for real. Terus apalagi ini kan combat sport, jadi lebih ke reaksi sih. Kayak misalkan barang jatuh atau kita jatuh langsung kayak cepet gitu. I see. Gitu sih paling. Oke, kalau Wafa gimana? Kalau aku sendiri jadi banyak relasi. Kan di camp itu kan banyak kenalan sama orang-orang gitu kan. Sama atlet juga. Terus sama ini kesehatan sih. Jadi makan kan jadi teratur gitu kan. Jadi ngurangin yang berlemak, lebih banyak makan proteinnya. Protein. Ya gitu sih. Sama sih, karena aku juga nge-gym kan, ya hampir setahun lah gitu. Emang mindset pun keubah sendiri gitu, ya kan. Aku tuh kayak apa ya, harus banget nih protein tiap hari gitu kan. Dada ayam, tahu, tempe, tuna. Di warteg kan banyak ya kan, maksudnya gak susah untuk dapetin kayak gitu-gitu. Apalagi untuk self esteem sendiri yang dijelasin sama Tiara, apa ya, self control tuh meningkat gitu. Jujur pribadi, kayak kita bisa ngontrol perilaku kita gitu, ngontrol pikiran kita yang negatif lah. Pokoknya gitu, itu bakal berguna banget kalau misalkan kalian tekunin bidang olahraga yang kalian suka seperti itu. Nah terus mengenai benefit nih, kalian kira-kira dapat apa aja untuk boxing yang tadi? Benefit pribadi gitu. Boleh dari Wafa dulu deh, kasihan. Kalau aku sih ya semenjak masuk kampus kan jadi boleh ikut tanding ya. Udah gitu dapat poin JSDP. Jadi kan ya dapat poin JSDP yang pertama, terus dapat pengakuan dari keluarga. Kayak dari orang tua. Existence. Ya kan dulu kan di Futsal kan nggak dapat uang. Sekarang kan ya lumayan dapat gara-gara ikut melatih gitu kan. Ya, itu sih dapat uang lagi juga. Oh, dapat fee juga. Oke. Terus kalau Tiara?
Dapat koneksi sih. Koneksi, ya. Kayak kalau misalkan ikut di Spora atau Koni kan dapat apa ya, jalur buat kerja apa di pemerintah. I see. Terus Iya, juga harusnya sih bisa dapat potongan. Potongan apa tuh? Di kayak UPJ gitu. Oke. Iya, Cuma make kan sense. aku Make sense. Oh, gap year. Nah, jadi batu sandungan deh. Oke. Itu terus sama ini sih value buat diri sendiri. Ngerasa kayak penting. gue di sini, gue udah sampai sini, udah ada goal yang kecapai. Iya. Gitu. Penting sih itu karena apa ningkatin value ya kan, itu benar-benar lebih penting sih daripada fee, tapi nggak juga sih sebenarnya. Fee lebih penting ya. Penting. Oke, mungkin ada nggak tips nih dari kalian bagi teman-teman POV ini, teman-teman UPJ yang pengen ngegelutin olahraga apapun sih gitu. Karena kan apa ya, konsistensi itu susah banget ibaratnya kan. Bener nggak? Setuju nggak? Nah, boleh nggak di-spill tips dari kalian? Aku dulu nih. Iya dulu. Boleh. Mungkin ya benar tadi kata kakaknya, konsisten. Terus juga apa ya? Tipsnya jangan buru-buru sih. Terus jangan cepet bosan, karena yang namanya olahraga tuh pengulangan tuh perlu, karena muscle memory segala macam tuh pengulangan perlu banget gitu dari aku tuh. Kalau dari aku sendiri sih, kalau latihan jangan mut-mutan, terus jangan buat bosan. Soalnya ada temen yang mut-mutan, ya hasilnya segitu-segitu aja. Terus konsistensi intinya, jangan apa ya? Jangan pas lagi zamannya doang nih ikut boxing, terus nanti tahun depan udah nggak ikut gara-gara bosen. Ya, itu aja sih dari aku. Yang pasti disiplin sih. Ya bener ya, kalau disiplin ya mau gimana goals kita pasti bakal tercapai gitu. Karena kan prosesnya kan emang panjang ya guys ya, bener nggak? Apalagi Tiara nih tuh, gila keren banget emang. Oke, jadi thank you nih untuk Tiara dan juga Wafa udah datang ke POV pada episode kali ini. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata ya kan. Oke, jadi jangan lupa untuk like, comment, share video ini dan subscribe channel UPJ Bintaro. And I'll see you guys on the next episode. Dadah! Nah, thank you Kak.